Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas C akan mempresentasikan hasil analisis jurnal yaitu formulasi dan evaluasi suspensi ciprofloxacin menggunakan bahan pensuspensi alami. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Salsa Meika, lalu ada Hana Akilah, Fahri Erza, Saskia Putri, dan Erwin Julian. Berikut adalah jurnal yang kami gunakan. Yang pertama ada teori dasar. Next. Suspensi adalah sediaan obat yang mengandung bahan padat halus dan tidak larut yang terdispersi dalam cairan pembawa. Sifat suspensi yang bagus adalah mudah terdispersi kembali saat dikocok dan tidak cepat mengendap. Pembuatan suspensi yang baik membutuhkan pembasahan partikel serbuk secara sempurna. Hal ini bisa menjadi sulit karena adanya kontaminan seperti udara dan lemak. Serbuk yang halus mudah terkontaminasi udara dan sulit dibasahi, dan akan mengambang di permukaan cairan. Sebaliknya, serbuk yang tenggelam dan tidak menunjukkan sudut kontak menandakan pembasahan yang sempurna. Suspensi memiliki beberapa keuntungan dibandingkan sediaan obat yang lain, seperti mudah ditelan, memiliki rasa yang khas, dan dapat meningkatkan bioavailabilitas obat. Suspensi yang digunakan untuk pasien yang sulit menelan tablet dan obat-obatan yang perlu diabsorpsi dengan cepat. Lalu ada deskripsi zat aktif. Ciprofloxacin adalah antibiotik yang digunakan untuk mengatasi berbagai penyakit akibat infeksi bakteri. Beberapa kondisi yang dapat diobati dengan ciprofloxacin meliputi pneumonia, gonore, infeksi saluran kemih, infeksi prostat, dan infeksi mata serta telinga. Obat ini termasuk dalam golongan quinolon dan bekerja dengan menghambat enzim topoisomerase 4 dan DNA girase yang diperlukan oleh bakteri untuk memperbanyak diri. Dengan cara kerjanya, ciprofloxacin dapat membunuh bakteri dan mengatasi infeksi. Ciprofloxacin tersedia dalam berbagai bentuk sediaan, termasuk tablet dan cairan suntik atau infus. Ciprofloxacin tidak efektif mengatasi infeksi yang disebabkan oleh virus seperti batuk pilek atau flu. Adapun efek samping ciprofloxacin yaitu menyebabkan sakit mah, mual atau muntah, diare, pusing atau sakit kepala, sulit tidur atau justru mengantuk, keputihan atau gatal di vagina. Adapun efek samping serius yang disebabkan oleh ciprofloxacin yaitu bengkak dan kemerahan di area bekas infusan, kesemutan, mati rasa atau rasa terbakar di tangan atau kaki, gejala tendinitis atau tendon robek, seperti nyeri, bengkak, kaku, atau sulit menggerakkan sendi tertentu. Gejala miastenia grafis seperti lemah otot. Selanjutnya ada pembahasan mengenai strategi formula, metode pembuatan, evaluasi sediaan, dan hasil evaluasi sediaan. Selanjutnya adalah strategi formula. Dasar pengembangan formula zat aktif. Ciprofloxacin adalah antibiotik golongan quinolon yang digunakan untuk mengobati berbagai infeksi. Obat ini dibuat dalam bentuk suspensi karena kelarutannya yang rendah dalam air dan bioavailabilitasnya yang rendah. Ciprofloxacin efektif melawan berbagai strain bakteri patogen, terutama yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan, saluran kemih, gastrointestinal, dan perut. Selanjutnya adalah dasar pengembangan formula zat tambahan. Yang pertama, Trigonella phaeunum graecum mucilago. Fenugreek digunakan sebagai bahan pensuspensi pada formulasi suspensi ciprofloxacin karena lendirnya mampu memperlambat pengendapan dan mencegah penurunan ukuran partikel. Fenugreek atau Trigonella phaeunum graecum mucilago merupakan herba dari keluarga legum yang mengandung banyak lendir dan digunakan dalam sistem kosmetik dan pengobatan tradisional. Dalam penelitian oleh Goraknath dan Hingane tahun 2022 menunjukkan bahwa suspensi yang dibuat menggunakan lendir fenugreek memiliki parameter evaluasi yang sebanding dengan suspensi standar, bahkan setara dengan konsentrasi 2% dari getah akasi. Yang kedua adalah gliserin.
Gliserin adalah zat yang tidak berwarna, tidak berbau, dan memiliki rasa manis. Zat ini higroskopis, artinya mudah menarik air. Gliserin sering digunakan dalam formulasi farmasi karena kemampuannya meningkatkan kelarutan zat aktif dan sebagai agen pembasah. Gliserin bekerja dengan menghilangkan lapisan udara di sekitar zat padat yang terdispersi, sehingga zat tersebut mudah untuk dibasahi. Hal ini membuatnya ideal untuk berbagai sediaan farmasi seperti oral, optalmik, supositoria, topikal, dan parenteral. Dalam sediaan oral, gliserin digunakan sebagai pelarut, zat pemanis, pengawet antimikroba, zat penambah viskositas, dan pelapis film. Yang ketiga adalah propilparaben. Suspensi ciprofloxacin membutuhkan pengawet karena air yang terkandung dalam suspensi dapat menjadi media berkembangnya bakteri. Propilparaben dipilih sebagai pengawet karena memiliki aktivitas antimikroba yang baik dalam rentang pH 4-8, yang dimana pH tersebut sesuai dengan pH ciprofloxacin yaitu 3-4,5. Propilparaben berwarna putih, berbentuk kristal, tidak berbau, dan tidak berasa. Yang keempat ada metilparaben. Pengawet ini dikombinasikan dengan propilparaben karena berguna untuk meningkatkan aktivitas antimikroba propilparaben. Metilparaben stabil atau aktivitas antimikrobanya itu efektif pada pH 4-8. Yang kelima ada aspartam. Aspartam digunakan sebagai pemanis dalam suspensi ciprofloxacin untuk memperbaiki rasa tidak enak dari zat aktif atau bahan lainnya. Aspartam tidak memiliki rasa pahit atau aftertaste yang sering terdapat pada pemanis buatan. Aspartam berbentuk bubuk kristal berwarna putih, hampir tidak berbau, dan memiliki rasa yang sangat manis. Yang keenam, perisa nanas. Perisa ini digunakan untuk menutupi rasa yang tidak enak pada pasien, perisa ini digunakan untuk menutupi rasa yang tidak enak pada sediaan, sehingga meningkatkan penerimaan pasien terhadap obat. Yang tujuh, tartrazin. Tartrazin adalah pewarna kuning sintetik yang digunakan agar sediaan terlihat lebih menarik, terutama untuk anak-anak. Pewarna ini dipilih karena menyesuaikan dengan perisa nanas yang digunakan. Selain itu, tartrazin juga mudah larut dalam air dan gliserol. Yang kedelapan adalah air murni. Air murni adalah pelarut yang paling banyak digunakan sebagai pembawa untuk produk farmasi, karena kompatibilitasnya terhadap fisiologis tubuh dan kurangnya toksisitas. Berikut adalah formula akhir berdasarkan jurnal yang kami review. Yang pertama adalah ciprofloxacin 2 gram, kemudian mucilago fenugreek sebanyak 1,5 gram, gliserin 10 ml, propilparaben 2,5 mg, metilparaben 5 mg, aspartam 100 mg, perisa nanas 1 ml, tartrazin 1 mg, dan air murninya quantum status atau secukupnya. Selanjutnya adalah metode pembuatan. Yang pertama itu ekstraksi zat pensuspensi dari Trigonella venum graecum atau fenugreek. Haluskan biji fenugreek dengan ball mill, kemudian rendam biji yang telah dihancurkan dalam air suling selama 12 jam. Selanjutnya rebus rendaman biji fenugreek dalam penangas air untuk membuat bubur. Kemudian dinginkan bubur dan biarkan material yang tidak diinginkan mengendap. Kumpulkan bagian atas bubur dan pekatkan dalam penangas air. Tambahkan aseton ke dalam bubur pekat sambil diaduk. Kumpulkan endapan dan keringkan pada suhu kamar selama 24 jam. Haluskan bahan yang dikeringkan dan saring dengan saringan nomor 60. Lalu, simpan hasil saringan dalam desikator untuk evaluasi lebih lanjut. Selanjutnya ini merupakan komposisi sediaan yang bervariasi yang digunakan pada jurnal ini. Selanjutnya yaitu metode pembuatan suspensi ciprofloxacin. Yang pertama itu haluskan bubuk sekam fenugreek, metilparaben dan propilparaben dengan mortar dan air. Giling selama beberapa waktu hingga menjadi pasta. Campurkan ciprofloxacin dengan gliserin dalam gelas kimia. Tuangkan campuran ciprofloxacin ke dalam pasta yang telah dibuat. Giling selama 20 menit hingga tercampur rata. Tambahkan tartrazin atau zat pewarna dan perasa nanas ke dalam suspensi. Aduk hingga tercampur rata. Tambahkan air hingga volume suspensi mencapai 100 ml. Lakukan homogenisasi untuk mendapatkan suspensi yang halus dan seragam.
Selanjutnya yaitu evaluasi sediaan. Penentuan pH untuk mengukur pH. Semua formulasi yang dikembangkan diukur menggunakan pH meter di kita. Selanjutnya yaitu volume sedimentasi. Volume sedimentasi ditentukan dengan persamaan berikut, di mana HU adalah tinggi ultimat atau ketinggian akhir sedimen pada saat suspensi mengendap dan HO adalah tinggi awal suspensi. Selanjutnya yaitu evaluasi sediaan redispersibilitas. Volume tetap setiap suspensi 50 ml disimpan dalam tabung terkalibrasi yang disimpan pada suhu kamar untuk berbagai interval waktu 1, 5, 10, 15, 20, 30, sampai 45 hari secara berkala. Satu tabung dikeluarkan dan diguncang kuat-kuat untuk mendistribusikan kembali sedimen dan keberadaan endapan jika ada tercatat. Selanjutnya yaitu laju aliran. Waktu yang dibutuhkan 10 mili sampel suspensi untuk mengalir melalui pipet 10 mili ditentukan dan laju aliran dihitung menggunakan persamaan berikut. Selanjutnya yaitu penentuan viskositas. Viskositas sampel suspensi ditentukan dengan menggunakan viskometer Brockfield pada kecepatan 100 rpm. Semua penentuan dilakukan setidaknya triplo dan hasil yang diperoleh dinyatakan sebagai nilai rata-rata. Selanjutnya yaitu derajat flokulasi. Derajat flokulasi ditentukan dengan menggunakan persamaan berikut, di mana VU flok adalah volume sedimentasi akhir dalam suspensi yang terflokulasi dan VU deflok adalah volume sedimentasi akhir dalam suspensi yang terdepokulasi. Selanjutnya yaitu pengaruh suhu. Pengaruh suhu 30 derajat Celcius ke 60 derajat Celcius diselidiki viskositas suspensi pada semua formulasi. Selanjutnya yaitu kandungan obat. Suspensi banyak 10 mili, 20 mg per mili diukur secara akurat dan dipindahkan ke dalam labu takar 100 mili dan volumenya dibuat dengan HCl 0,1 N. Selanjutnya suspensi diambil 1 mili dan dimasukkan ke dalam labu 10 mili. Dibuat volumenya dengan HCl 0,1 N. Absorbansi diukur menggunakan spektrometer sinar ganda UV visible Jascopy 530. Pada panjang gelombang maksimum 280 nanometer, kandungan obat dihitung dengan membandingkan serapan dengan kurva standar. Evaluasi sediaan selanjutnya yaitu pengukuran ukuran partikel. Penentuan ukuran partikel dilakukan dengan metode mikroskop optik menggunakan mikroskop gerak. Suspensi ditebarkan pada kaca objek dan diamati di bawah mikroskop diameter 20 partikel diukur. Selanjutnya yaitu studi di solusi in vitro. Studi disolusi suspensi yang diformulasikan dilakukan dalam alat uji disolusi USP tipe 2 TDT 08L Electrolab Mumbai, India dalam 500 ml air selama 30 menit dengan suhu 37 kurang lebih 0,5 derajat Celcius dan kecepatan 25 rpm. Suspensi sebanyak 10 ml dimasukkan ke bagian bawah peralatan dengan hati-hati dan alikot 5 ml diambil setiap 5 menit untuk dianalisis dan digantikan dengan jumlah belangko yang setara. Sampel disaring melalui kertas saring Wetman dan dianalisis lebih lanjut pada panjang gelombang masing-masing dengan spektrofotometer UV sinar ganda. Data yang diperoleh dimasukkan ke dalam perangkat lunak PCP di Sofit 3 untuk mengetahui kinetika pelepasan obat. Hasil evaluasi selanjutnya yaitu hasil evaluasi sediaan. Pada penentuan pH, pH semua formulasi ditemukan berada pada kisaran 7,01 sampai 7,31. Profil perbandingan pH semua batch ditunjukkan sebagai berikut. Ada pada gambar 1 yang ini.
Hasil evaluasi sediaan selanjutnya yaitu volume sedimentasi. Volume sedimentasi ditemukan menurun pada akhir 7 hari. Hasil nilai volume sedimentasi dilaporkan pada grafik 1. Batch C6, C7, dan C8 ditemukan stabil dan tersebar pada akhir 45 hari. Partikel yang terdispersi diendapkan dengan laju yang cepat dalam suspensi yang mengandung konsentrasi zat pensuspensi yang lebih rendah dibandingkan dengan yang mengandung zat bersuspensi yang lebih tinggi. Hasil evaluasi sediaan selanjutnya yaitu hasil redispersibilitas. Studi disolusi suspensi yang diformulasikan dilakukan dalam alat uji disolusi USB tipe 2 dalam 500 ml air selama 30 menit dengan suhu 37 kurang lebih 0,5 derajat Celcius dan kecepatan 25 rpm. Suspensi sebanyak 10 ml dimasukkan ke bagian bawah peralatan dengan hati-hati dan alikot 5 mili diambil setiap 5 menit untuk dianalisis dan digantikan dengan jumlah belangko yang setara. Sampel disaring melalui kertas saring, Whitman, dan dianalisis lebih lanjut pada panjang gelombang masing-masing dengan spektrofotometer UV sinar ganda. Data yang diperoleh dimasukkan ke perangkat lunak PCP DISO untuk mengetahui kinetika pelepasan obat. Hasil sediaan laju alir ditemukan menurun dengan meningkatkan konsentrasi zat pensuspensi dan viskositas pensuspensi ditemukan kisaran 0,1 sampai 0,05. Selanjutnya ada penentuan viskositas. Viskositas semua formulasi ditemukan menurun dengan meningkatkan RPM yang menunjukkan sifat suspensi yang menipis. Nilai viskositas untuk semua batch telah dilaporkan pada tabel 2. Next. Saskia. Selanjutnya ada derajat flokulasi. Derajat flokulasi ditentukan untuk semua suspensi yang diformulasi dengan menggunakan konsentrasi yang berbeda dari Trigonella phaeunum graecium lendir. Nilai derajat flokulasi untuk semua suspensi yang diformulasikan telah disebutkan pada tabel 2 dan ditemukan meningkat pada konsentrasi zat pensuspensi yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan viskositas suspensi yang lebih tinggi pada konsentrasi yang lebih tinggi yang pada akhirnya mengurangi sedimentasi suspensi. Next. Hasil evaluasi sediaan. Yang pertama ada pengaruh suhu. Peningkatan suhu mengurangi viskositas untuk semua formulasi. Yang kedua ada hasil evaluasi sediaan kandungan obat. Kandungan obat untuk semua batch ditemukan berada pada kisaran 95-99%. Yang ketiga ada pengukuran ukuran partikel. Ukuran partikel dari 20 partikel semuanya suspensi yang diformulasikan ditentukan dan nilainya dilaporkan pada tabel 2. Studi disolusi in vitro. Hasil menunjukkan bahwa seluruh formulasi melepaskan hampir 95% obat pada akhir 30 menit. Untuk sebagian besar batch, kinetika melepaskan ciprofloxacin dari suspensi tampaknya mengikuti kinetika pelepasan orde pertama. Beberapa batch juga mengikuti model kinetik Konsmeyer-Pepas N sama dengan 0,47 pada gambar ketiga. Pada gambar 3, plot persen pelepasan obat kumulatif versus waktu menit dari batch suspensi yang berbeda. Kesimpulannya, suspensi ciprofloxacin diformulasikan dengan bahan pensuspensi alam yaitu Trigonella phaeunum graecium menunjukkan stabilitas superior selama periode waktu tertentu. Peningkatan konsentrasi zat pensuspensinya meningkatkan viskositas suspensi yang pada akhirnya mengurangi sedimentasi dan kontribusi terhadap stabilitas suspensi. Ini daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.